Halo teman-teman. Nah, sekarang kita ada di sesi yang kedua nih. Nah, tapi biar lebih santai mungkin nanti kita sambil nyemil-nyemil aja kali ya, sambil minum Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira di sesi yang kedua ini kita akan membahas apa nih? Nah, mungkin yang pertama yang ingin aku ketahui nih dari Bapak dan juga dari Ibu, sebenarnya seperti apa sih sosok dari Bapak gitu di mata Ibu dan Bapak, dan juga sebagai sosok pahlawan nasional, bedanya apa sih? Sama. Kayak gimana? Oh iya. Kalau saya lihat, saya tuh kenal ayahku kan memang lebih lama dari adik-adikku ya. Ayahku itu orang yang selalu berpakaian rapi, ya. Jadi kalau pakai baju itu nggak ada kusut-kusutnya, karena di wasre selalu. Jadi ayahku itu laundry, orang yang gagah, ya, dan gagah, ganteng lagi. Dan sosok tentara yang benar-benar aku kagumi juga, tidak cuma aku tapi adik-adikku dan juga teman-teman ibuku dan ayahku, ya. Mereka sering main ke sini, ibu-ibunya itu untuk lihat Pak Yani pulang dari kantor, berangkat ke kantor, ya. Jadi rumah kami itu nggak pernah sepi, Mbak Bu. Dan orangnya tuh bicaranya nggak banyak, senyum aja dan tegas orangnya. Nah, itu. Jadi dia adalah orang sosok yang disiplin banget, kemudian sosok yang santun, mendengarkan orang dengan baik. Dan dia tidak pernah bicara sebelum dia tahu maksudnya apa, ya. Jadi didengarkan dulu, baru nanti dia yang akan menjawab, ya. Dan jawabannya itu bisa memuaskan orang, bisa juga tidak memuaskan orang. Tapi mereka diam aja, karena dengan ayahku takut barangkali ya. Ya, ayahku itu sosok yang sebetulnya sih orangnya dia galak-galak enggak gitu ya. Tapi banyak orang yang lebih takut lihat dia daripada yang lain, ya. Jadi di mata saya, dia adalah pribadi yang mengagumkan buat kami. Saya paling suka kalau dia tidak terlalu banyak pergi. Karena satu hari ada di rumah, 2 hari kemudian udah hilang. Hilangnya ada tugas kemana-kemana. Tapi ya nggak bilang sama kita, enggak. Bilangnya sama ibu. Jadi ibu tahu tuh, ya ada ayahku. Meskipun ibu tugasnya memang di rumah itu masak dan bersih-bersih. Itu ibu. Tapi tugas dari ayahku selain dia kerja kantor, dia juga yang mengatur semua perlengkapan anaknya untuk sekolah. Jadi dia juga yang mengajari kami kalau dia pulang dari luar. Bapakku tuh sering perang, Mbak. Ya, bukan saya heran juga, memang keadaannya pada waktu itu memang banyak pemberontak. Dan biasanya selalu Ahmad Yani yang pergi, gitu loh, ya. Saya nggak tahu, mungkin dia sudah dipercaya untuk bisa mengatasi hal itu sehingga dia agak jarang di rumah. Tapi kalau dia di rumah, maka dia sebagai bapak yang betul-betul mengawasi anak-anaknya, sekolahnya bagaimana, pelajarannya bagaimana, dia yang tanya. Kalau ibuku yang masak. Untung di rumah ini juga ada om-omnya dari keluarga kami yang memang sekolahnya lebih tinggi dari kita, nah kita suka tanya sama mereka. Itu yang dilakukan, ya. Oke, silakan yang lain. Nah, yang lain nih, siapa yang mau bercerita juga nih? Oh, jadi tunjukkan. Iya. Kalau saya cuman kenal Pak Yani terus terang cuma 5 tahun. 1 SD sampai kelas 2 SD. Selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Hilang. Dalam sekejap, di tanggal 1 Oktober jam 3:30, jam 4:30 selesai Pak ya, hilang. Jadi saya kehilangan sosok seorang ayah atau seorang bapak, yang biasanya kita, Pak Yani, karena saya anak laki-laki, Edi juga laki-laki, biasanya kalau pulang kantor selain mengawasi kita belajar, senang main layangan, ya. Sama juga orang dari Purworejo, anak kecil ya laki-laki biasa lah itu main layangan. Hebatnya Pak Yani tidak pernah kalah loh. Itu hebat. Keren kan?
tidak pernah kalah. Karena begitu lihat layangan Pak Yani naik, ini musuh-musuhnya datang nih, ya kan? Musuh-musuhnya itu siapa sih? Ya para tentara yang tinggal di sekeliling sini, pangkatnya paling tinggi ya brigjen lah, paling tinggi. Begitu istilahnya ngadu lah, kan? Begitu diadu dengan Pak Yani, selalu menang. Itu hebatnya Pak Yani. Karena yang anak buahnya itu, wah Pak Yani putusin aja. Dia kapan pernah kalah Pak Yani, nggak pernah kalah. Itu hebatnya Pak Yani. Saya cuma kenal 5 tahun, udah itu aja, ya 5 tahun. Nakal ya, lemparin kereta api lewat gitu kita kan. Sore Pak Yani pulang jam 3 pulang kantor itu lapor Ibu Yani, anakmu nakal lemparin kereta api barang bukan kereta api penumpang. Langsung panggil, cuma pakai tangan aja. Selentiin ini, dia tidak pukul, dia cuma sentik ini, sakit, ya sakit. Itu Pak Yani, teman laki-lakinya. Apalagi, ya setelah itu Pak Yani terus ganti naik pangkat berjenjang itu. Ada nggak main layangan lagi, maksudnya ada Menteri Panglima Angkatan Darat main layangan kan udah nggak boleh lagi. Ya, mainnya kok kita tinggal di rumah. Yang paling hebat sebetulnya setelah kita ditinggal bapak itu adalah ibu. Seorang ibu, anak 8, ya kan, masih kecil-kecil, yang dewasa udah mahasiswa. Itulah yang paling. Ibu bisa menyekolahkan kita segala macam cara, bisa menikahkan anak-anaknya 8 banget. Nikahin semua, ya tentu Angkatan Darat ikut campur kita. Jadi tidak terus sudah Bu Yani tinggalin aja, ya kan? Udah meninggal suaminya, tinggalin aja. Makanya Ibu Yani itu dia kalau ngomong mengenai Pak Yani, mengenai kepangkatan, dia tidak pernah ngomong jenderal, letnan jenderal, 3 bintangnya, dibunuh dia masih aktif, ya kan? Ditembak di sini dia masih aktif. Jadi itulah Bu Yani nggak bisa terima, udah tetap bintang 3 aja, dikasih sama pemerintah bintang 4 juga. Padahal itu kan penghargaan dari negara ya, bintang 4. Kemudian ada sebutannya, bukan pahlawan nasional ya, pahlawan revolusi. Tapi ada pahlawan nasionalnya juga, termasuk itu Pak Yani. Ya, kami kehilangan, jelas kehilangan. Kami lihat apa yang terjadi di sini. Kami lihat orang tua kita, bapak kita ditembak di sini. Kami ikut kejar-kejar bapak kita sampai depan pintu. Pernah nggak ditodong sama tentara? Kalau keluar saya tembak, pernah nggak? Nggak pernah. Anaknya Pak Yani semua yang mau keluar pintu ditodong dengan senjata. Siapa yang nodong? Cakrabiawan. Ya, kita udah sakit begitu, kita mau ikut cari bapak kita sampai diseret sampai depan situ loh. Diseret. Bukan dibopong-bopong, diseret. Kayak binatang. Jahat betul. Kemarin kita lihat, saya sih pengen lihat aja, kebetulan lihat film G30 SPKI diputer sore-sore. Itu jam-jam 4 kalau nggak salah. Ya kan? Ya, saya lihat juga itu. Saya lihat. Tadinya pengen lihat, jadi pengen lihat. Saya ke tempatnya Bu Yuni, Bu Yuni juga lagi lihat film itu. Jadi kejadian G30S itu tidak sembarangan. Buat kami, saya termasuk baru ini juga dan yang lain, itu tragis, menyakitkan, menjijikkan, dan nggak ada prinsip manusia. Dan orang bilang, waktu itu nggak boleh dendam. Siapa bilang nggak boleh dendam? Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Kalau kamu merasakan orang tuamu ditembak, ya kan, di depan kamu, orang-orang tua kita sakit mati aja kita nangis kayak gitu, apalagi yang sehat walafiat. Itu aja. Ini perasaan kami yang nggak bisa.
bulan September buat kami nggak enak. Nggak enak. Terbayang terus apa yang terjadi pada pagi itu. Gimana Pak Yani dibangunin sama adik saya, itu terbayang semua. Kayak dilihat di belakang, saya lihat dari dalam. Bu Ruli yang keluar pertama, Mbak Jui ini keluar karena suara tembakan yang begitu kencang. Mbak udah lihat senjatanya? Ya kayak gitu senjatanya Thompson itu. Itu pelurunya aja segede-gede gini, Mak. Besar. Iya. Ujungnya tuh segini. Tembus badannya 7 peluru. Kena ke lukisan ini 2. Kena ke lemari situ ada 2 atau 3. Tembus. 7 peluru yang ditembakkan pada saat itu ke badannya Pak Yani. Sakit Mbak ya? Apalagi Bu Yani yang nggak lihat. Dia izin sama suaminya mau pergi ke Taman Suropati, rumah dinas yang kedua yang tadi Bu Ruli bilang, besar sekali. Ya. Karena tanggal 1 Oktober adalah ulang tahun Ibu Yani. Kalau Ibu Yani itu karena dia lahir di Bali, besar di Bali, kejawennya kuat, dan ya senangnya kayak gitu-gitu, kejawen lah, kejawen. Ya, kejawen itu kan leluhur yang diutamakan, kan gitu. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala, iya, tapi leluhur. Hubungannya baru itu Bu ya. Minta izin Pak Yani dia mau tirakatan di Taman Suropati karena besoknya dia ulang tahun. Ya, berangkat jam 10, 9:10 berangkat. Pulang udah nggak ada. Pulang dia cuma bilang, ada apa kan kok pagi-pagi? Udah bangun, pada bangun. Tahu Mbak, di situ kita ngumpul terakhir, di ruang belakang. Kalau Mbak ke belakang, situ, ruang duduk-duduk situ, di situ lah terakhir kita ngumpul. Pernah ditodong sama tentara, mau ditembak, pernah? Belum kan? Kami pernah Mbak, anak kecil. Tapi perintahnya yang dari sana, pusat sana, ya, oleh pemberontak, tangkap Pak Yani hidup atau mati. Itu perintahnya. Keluarganya memang tidak diganggu. Cuman kami mau ngejar keluar lihat bapaknya diseret-seret gitu, nggak boleh. Siapa yang keluar saya tembak. Ini Cakrawirawa yang ngomong, senjatanya dikokang. Paling besar Bu Ruli. Apa yang Bu Ruli bikin? Nangis. Apa yang saya bikin? Nangis juga. Itu. Kejadiannya cepet, nggak lama. Yang datang bukan 1-2 jam, pakai truk, pakai bus. Kalau dihitung hampir 1 kompi kan. Kenapa tetangga nggak pada keluar? Ya dikepung ini tuh rumahnya, kompleksnya. Ini kompleks tentara Mbak, bukan kompleks sipil. Kalau depan ya sipil, tapi seputaran ini adalah tentara. Makanya ya ada yang brigjen, ada kolonel sebenarnya. Itu malam yang tidak pernah kita lupakan. Subuh bukan malam, subuh yang tidak pernah. 2 kali telepon berdering, ini cerita aja sedikit karena Mbak Jui tadi nggak ngomong-ngomong lagi. Berdering telepon 2 kali, yang terima Mbak Jui. Cuman tanya Pak Yani ada di rumah apa enggak? Ini rumahnya Pak Yani bukan. Sambil marah, apa sih? Ini rumahnya Menteri Panglima Angkatan Darat, jangan main-main ya. Ini rumahnya Pak Yani, ditutup sambil ketawa-ketawa. Ya baru dia nggak tahu siapa itu. Ngecek rupanya. Masuklah Cakrawirawa sini. 5 orang. Temulah Pak Edi. Dia Pak Edi suruh cerita apa yang dia senang. Iya kan? Kami ngantuk-ngantuk. Siapnya diselesaikan sama Pak Menteri. Karena kalau cerita tentang kejadian itu kan ke kita tuh Roma ya, ke bawa-bawa ini gitu. Tapi kalau ada tadi Mbak bilang apa yang menjadi kebanggaan atau kesan apa yang ini, kalau saya sama almarhum itu bangga sekali ya. Beliau itu kalau milih orang, staff-staff ini
nggak dilihat orangnya cacat atau apa, yang dilihat itu otaknya. Jadi ada beberapa orang staff yang udah bertongkat, yang bincang jenderal gitu ya, saya minta kamu menjadi staff di bagian saya. Itu ini cerita dari ya Katanya. katanya, tapi benar kan Pak Sopo itu coba salah satunya dari bintang jenderal juga. Beliau itu bilang sama Pak Yani, kok saya yang dipilih, padahal saya itu ini. Pak Yani bilang, saya tuh nggak milih keadaan kamu, tapi saya lihat Fisik, bukan fisik, fisik, otaknya. otaknya, karena Otaknya ada benar, ya. pintar gitu. Itu Pak Yani itu gitu, itu yang membuat saya. Karena itu yang semua ini orang ini juga orang-orang yang pintar semua untuk ayahku. Ada. Dan itu mati semua sebenarnya. Itu mungkin Pak Yudi ada tambahan apa gitu? Enggak ada. Udah selesai bro? Udah. Mau terusin apa enggak? Iya. Seneng no. Saya nggak diujian nih, nggak di sini sekarang. Saya harus ngomong gitu. Cuma saya juga nggak tahu, kok saya ngomong aja gitu. Makanya kalau mahasiswa baru itu kan, ini bukan sebentar ya, lama bisa sejam, nggak apa-apa Pak. Bah dia kasihan sama saya. Itulah 5 orang cakrawirawa, 5 orang cakrawirawa yang masuk ke dalam sini. Yang lain di belakang, di luar, dan di komplek. Yang jaga di sini tahu ada berapa orang? Yang jaga di sini waktu kejadian itu. Hah? Berapa? 11. Harusnya dia yang ngomong. Iya, enggak. 12 orang dari pasukan infanteri biasa. 12 orang. 5 orang PM yang biasanya melekat sama Pak Yani. Ada 1 ajudan juga yang untuk urusan dalam sini lah, tangga sini. Rumah tangga. Ya, rumah tangga. Itu disuruh ikut Pak Ibu Yani ke Taman Suropati malam itu. Perintah dari Bapak. Perintah Pak Yani kawal Ibu. Ibu Yani di sana dengan sahabatnya namanya Tante Tini, kemudian ada ponakannya juga yang sudah dewasa, kemudian dengan 5 pengawal pribadi yang biasa melekat di Pak Yani, ditambah ajudan 1 Letnan Sandi. Kalau itu semua ada di sini ya rame, apalagi ada ibu, ya lebih rame lah pasti si ibu itu kan nggak terima suaminya digituin ya. Apalagi pengawal itu yang biasa melekat itu. Tapi ya kok kebetulan malam itu disuruh kawal ibu, kebetulan. Nah, kalau Ibu Yani sama pengawal itu ya ceritanya mungkin lain lagi, habis kali. Nggak ketemu kita mungkin, ya kan? Nggak ketemu sama mas-mas ini yang lain, mbak juga nggak ketemu. Ditodong lah. Pak Yani ini ditembak, tutup pintu langsung tembak, jatuh dia di sini, saya ada di dalam situ, ya kan? Saya coba mau peluk, tak boleh juga. Mbak Jui ini yang pertama kali keluar, ada apa tuh nggak ada? Itu bapak ditembak. Nah sementara kita bilang bapak ditembak, yang lain bangun. Emang udah kebangun karena suara tembakannya kenceng. Udah jam pagi, nggak kenceng, sepi gitu kan. Udah keluar, kejar. Bu Yuni sama Bu Amelia itu tinggalnya di pavilion yang belakang itu. Ada 1 kamar. Biasanya om kita juga tidurnya di sini. Itu mau keluar aja nggak bisa karena dipegangin sama si cakrawirawan itu kan. Dan terakhir kita cuma nangis aja. Sampai ibu datang. Ibu datang, dia tanya ada apa? Ya, ada apa ini kalau udah berapa? Bapak ditembak sama dibawa ke sana. Kita nggak tahu dibawa mana. Kita tunjuknya pasar rumput aja, ada pasar rumput kan? Nggak tahu dibawa mana. Mau sampai sini, marah lah Ibu Yani, ngomong sama ajudannya. Ya, cari bapakmu sampai ketemu. Yang disuruh nyari pun juga nggak tahu mau nyari kemana, ya kan? 12 orang yang jaga di sini nggak mungkin, maling masuk pun males lihatnya. Ada menjaganya. Tiap pintu ada yang jaga. Cuman ya kebetulan kebobolan.
kebobolan, kecolongan. Padahal isu-isu itu udah banyak. Pak Yani masih terima Panglima Brawijaya, Pak Basuki Rahmat sih ngasih tahu situasi di Jawa Timur. Cukup kali ya. Yang dua enak aja nih. Terima itu ya. Ada juga banyak ceritanya, banyak ceritanya. Apa yang membuat saya bangga sama ayah saya, cuma ya saya cuma bangga. Cuman saya cuma tahu ayah saya udah nggak ada, sudah selesai. Apa yang mau kita cari? Ya, apa yang mau kita ini lagi? Kita cuma mendoakan aja. Kita doakan aja. Ya mudah-mudahan saya ketemu lagi gitu sama mereka, sama bapak ibu. Pengen saya ketemu. Cuma itu aja. Nggak minta macam-macam. Yang paling menderita ya ibu saya. Udah nggak bisa nggak bisa bangun sampai sakit tuh hampir 1 tahun dia sakit. Nah itu guru tahu. Karena dia sangat menderita. Dia cinta banget sama Pak Yani ya. Dulu pernah ditinggal waktu di Tegal, kita masih dia disekolahkan ke Amerika selama 13 bulan, tambah 6 bulan lagi di Inggris. Itu ibu saya hidup dengan sangat sederhana. Zaman dulu itu uang juga susah waktu itu ya. Jadi kalau dia udah mulai buka-buka itu terus nangis kaleng uangnya itu, kenapa Bu? Kita semua nangis itu. Ya. Nah, bikin surat, kalau bikin surat tulis surat hari ini sampai di Amerika 3 bulan, ya dibalasin sama bapakku, jadi sampai sini 3 bulan. Jadi cuma surat-suratan dua kali aja udah selesai ya. Cuman katanya waktu Pak Yani pulang, kami yang laki-laki ini katanya, saya juga nggak tahu. Kita panggilnya bukan bapak lagi. Lupa. Kalau sekarang pergi ke mana? Gak ada ini ya. Bisa telepon, bisa apa. Kalau dulu, waduh, nggak ada. Jadi mau bilangnya kita lagi kesusahan ini. Lama 3 bulan lagi bapak bilang, oh gitu ya. Kasihan banget kan. Tapi kuat, saya kuat banget. Hebat. Ibu itu bukannya ditinggal bapak terus ini jualan sembako, jualan, dialamin sama ibu saya, jualan sembako, benar di Jalan Bangka kan, hanya untuk menghidupi anak-anaknya, meskipun dia ada usaha juga, itu usaha juga bukan yang usaha di kantoran gitu, enggak, dia senang bikin rumah, dia punya lahan tanah, dia bikin rumah, bangun disewakan. Dia ingat pesannya bapak barangkali kan bapak selalu bilang, anakku kebanyakan perempuan. Kalau anak perempuan itu udah SMA selesai, masuk dapur pasti ya, menikah. Kata bapak, Bu, jangan cepet-cepet ya anak-anak, suruh belajar dulu sampai selesai baru menikah. Jadi dia ingat sekali, makanya dia bilang, anakku dari nomor 1 sampai nomor 8 harus selesai sekolah semua. Meskipun di tengah-tengah ada yang menikah dulu, dan terusin, nah gitu. Ya alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Jadi ada kepuasan lagi. Tadi mungkin ibu juga belum cerita sosok bapak. Mungkin mau cerita atau Banyak kan sih mereka pada keep semua ceritanya di keep sendiri gitu. Jadi tidak lupa sampai kebanyakan nggak susah untuk diceritakan ke yang lain. Ini lama-lama. Garis besarnya sih ya begitulah. Ibu cuma pesan kau sekolah yang benar. Ini habis kejadian dalam berapa minggu bulan ini. Sekolah yang benar, nggak usah jajan. Pulang sekolah, pulang ke rumah, ibu yang masak. Ibu yang kasih makan kamu. Nggak ada jajan-jajan. Nggak ada mak. Nggak ada. Habis itu dia sekolah di Jerman. Di karena trauma ya kan, untuk menghilangkan trauma itu sama nggak tahu siapa, mungkin Pak Harto, mungkin Angkatan Darat, pokoknya 2 perempuan yang sudah dewasa kirim ke Jerman yang sudah dewasa, yaitu Bu Ruri sama Bu Ruri. Nah yang nomor 3 sampai nomor 8 ya kalau sana kan West Germany, benar nggak? Jerman Barat, kita di West Java. West Java nya mana? Bandung bos.
Bandung setahun. Bener, karena nggak ada sekolah kan. West Java, Westnya sama, Barat juga. Apa ya, alhamdulillah kita yang penting kita bisa survive, kita bisa hidup. Sampai kita kerja sendiri, ya buat siapa? Buat anak cucu kita. Nah itu ngomong-ngomong soal anak dan cucu kan berarti generasi sekarang dan akan datang. Nah apa sih pesan dari ibu sama bapak untuk generasi-generasi yang saat ini gitu? Generasi saat ini mungkin lebih bagus dulu. Kalau generasi saat ini, gini lah, untuk generasi muda itu harus apa ya? Pertama sih sejarah. Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Sejarah itu tidak boleh dihapuskan. Karena itulah yang membentuk negara Republik Indonesia. Harus ada ceritanya, ya kan? Dari mulai zaman Majapahit ke zaman Sriwijaya itu kan terus, gitu kan? Terus. Itulah yang ini pengorbanan, bukan tahu-tahu ada aja. Ini perlu pengorbanan, berdarah-darah, ya kan? Cuman kita tuh selain melawan penjajah, kita dibenturkan dengan melawan bangsa sendiri. Semua itu cuma mau kekuasaan sebetulnya. Itu aja. Ya. Anak-anak muda harusnya Anak-anak harus lebih giat, kritis, lebih kritis. dan lebih pinter-pinter dari kita, ya kan? Iya. Bacaan semuanya gampang dapatnya. Jadi sebetulnya pengetahuan itu bisa mereka peroleh dari mana saja. Gak usah dari kuliah kita dulu. Nah, Iya. itu yang dipentingkan. Jadi mereka harus lebih maju. Ingatlah bahwa Indonesia itu harus lebih baik daripada tahun-tahun yang dulu. Karena kita akan menjadi bangsa yang besar, ya. Jangan cuma bangsa yang besar isinya kejahatan semua, tetapi menjadi lebih baik dari yang lain. Menjadi contoh lagi. Sama kayak Soekarno bilang, jangan menjadi bangsa tempe, boleh nggak? Nah, Soekarno ngomong gitu. Mudah-mudahan anak-anak muda, teman-teman muda lebih giat lagi berusaha dan menjadi lebih bangga dengan bangsa Indonesia yang makin lama makin maju. Jadi orang kesini tuh seneng, bukan kesini kok kayak gini ya, kayak tahun 70, 60 sama gitu, enggak, ya. Jakarta sudah bagus, tetapi daerah yang lain pun harus bagus. Sekarang gini aja, ya mudah-mudahan dengan pemimpin kita yang baru akan lebih baik dari yang dulu. Amin. Kita lebih makmur, kita lebih sehat, kita lebih adil, bahagia. Itu aja kok. Ya, itu dari saya. Jadi kita sama kali. Samanya di mana? Itu. Di kopi pasta sama. Kompak banget nih. Oke deh, teman-teman, sekian semuanya, kita udah cerita seharian dan ini bakal nambah banget perspektif kita sebagai generasi muda. Jangan lupa kita selalu bermoral, terus ilmu pengetahuan yang baik, berbudi luhur, dan juga jangan lupakan sejarah Indonesia. Agar kita sebagai generasi muda juga selalu berproses lebih baik setiap harinya.